milah istinja syariat, istinja hakikat, istinja makrifat. Inilah makna yang disebut dengan Allahumma ja'alni minat tawabin. Nabi mengajarkan doa, ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang tawabin, yang kembali mengembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kunut ini orang-orang yang menyucikan diri, suci zahir, suci batin, suci syariat, suci hakikat, suci makrifat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Istinja menurut makrifat. Setelah kita meyakini bahwa jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad asalnya, alam semesta dan seluruh isinya daripada Nur Muhammad. Jadi mesra pasti kelihatan nur. Nah mesra pada apa yang ada Nurul Mustafa mala al-akhwat ya jamalan katajalla bil basyarik wal maqalib. Wahai Nang Maha Elok, nampak terjadi nyata keindahan pada segala apa yang ada. Memandang apa aja Pak gue, memandang kenyataan terjadi nurnya Rasulullah. Memandang diri, kenyataan nurnya Rasulullah. Memandang alat, kenyataan nurnya Rasulullah. Itu Nabi mesrakan. Waktu kita hendak meninggal, kena tasapakan, mesrakan nur Rasulullah, nur Muhammad. Nabi itu hendak bertemu Allah, bikin hati Allah. Allah. Yang ketiga, istinja pada makrifat. Adapun istinja pada ma'rifat, membersihkan hati dari segala kesyirikan dengan jalan mengisi hati dengan ingat kepada Allah Ta'ala atau dengan zikir kepada Allah hingga istiqomah. Inilah istinja pada ma'rifat, membersihi hatinya. Hasbi nafsi jalla Allah. Cukup pada diriku yang ada hanya kebesaran Allah. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada lagi di hatiku yang lain selain Allah. Istinja ma'rifat, membersihkan hatinya dari segala kesyirikan. Kada lagi memandang yang lain, mengingat yang lain, yang diingatnya hanya Allah. Di antaranya kita mengistiqamahkan membaca zikir zahar. Nah, gerakan la ilaha illallah. Allahnya masuk ke dalam hati, di bawah sudut kiri dua jari, tarik apa dari atas ke bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini ngarannya istinja pada makrifat, pembersihan hati. Jangan ada lagi nama lain masuk selain Allah. Atau dengan mata terpejam mata, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit-langit, detak jantung menyebut Allahu Allah, Allahu Allah. Jika qalbi, jika hati, di bawah spiritual aja detak jantung Allahu Allah, Allah. Sehingga lezat nikmat dalam zikirnya kepada Allah, istiqamah terus Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ini ngarannya istinja pada makrifat. Sehingga mengeluarkan pikiran yang lain, ingat yang lain, kada ada lagi artinya mafi qalbi illallah. Nah, setelah kita meriyadhahkan, melatih dalam hati kita zikir Allah, 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 bersih hati. Nur Allahu nurus sama, nur kalimat itu nur yang luar biasa dalam dada kita ini. Allah, 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 Allah. Wala dzikrullahi akbar. Zikir menyebut Allah itu paling
paling kenal ibadah, paling kenal pahalanya. Maka orang-orang yang mengistinjakan pada makrifat, maka selalu hatinya walaupun memandang alam, memandang apapun, di hatinya dan dipandang, diingatnya hanya Allah, hanya kenampakan kebesaran Allah. Terjadi kenampakan kebesaran Allah. Nur Muhammad itu kenampakan kenyataan kudrat iradatnya Allah, ngarannya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad kenampakan kenyataan kebesaran Allah, tapi zat Allahnya laisa kamitslihi fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana ia memandang, kemana ia melihat, kemana ia menatap, yang dipandang yang melihatnya kebesaran Allah. Nah, ini istinja pada makrifat. Timbang melihat Allah, 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 Allah. Kemudian Allah dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adzkurkum." Hambaku, kalau engkau ingat aku lebih ingat kepadamu. Nah, diadakan atau dengan dikir ampas atau nah semuanya adalah sanad kan masuk tarik nafas Allah menghembus. Nah kami lawan Ananda Sofyan Sauri acara di Masjid Abad, ulama-ulama suruh penjuru dengan dikir ampas. Nah ulama sudah ada di sini. Ada sudah ijazahnya berkata jangan pada digawi pak ya pak. Tuh luar biasa walaupun di rumah Allah tuh tarik Allah menghembus. Nah, jamaah yang belum sempat kita belum ijazahkan, insyaallah. Yang belum sempat tarikat qadariyah Nasabandiyah belum ijazahkan. Begitu pula dikir ampas nanti insyaallah kami sampaikan nanti. No. Narik Allah menghembus. Nah itu riadahnya. Tapi setiap kali dengan menghembus Allah menghembus Allah 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 Allah. Betul. Jadi kan hati Allah 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 seluruh Allah 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 Allah. Ini riyadhah dzikir. Sehingga istiqamah terus menerus dari si putusan. Kenapa ada si putusan itu sudah riyadhah dzikir, detak jantungnya detak putus berhenti. Allah Allah otomatisnya Allah usah kita riyadhahkan pada saat imam Allah otomatis Allah terus guring Allah nafas masuk Allah mari menghembus. Nah kalau kita sambil berjalan jangan lagi hanya awas biasa aja ketika nafas menarik Allah menghembus biasa. Isinya Allah. Nih barasih jasmani rohani sir barasih. Likulli syai'in siqala. Setiap sesuatu itu ada pembarasihnya. Wasyqalatul qulub zikrullah. Pembersih hati yang ringkas ini dengan zikir Allah, la ilaha illallah, Allahu. Maka masuk ada juga yang zikir masuk keluar Allah lain lagi pukul Allahu Allah. Nah, ada juga guna ianya namanya mana aja. Nah, ada nama Allah iya ya, nah Allahu iya aja. Nah salah ada dikir. Nah, beri nama-nama nyaman. Isi terus Allah Akbar. Ini Lailatul Qadar siang dan malam. Kita berada di hadrat Allah setiap saat. Setelah kita istiqomah terus menerus sudah nikmat. Disertai pulang dengan musyahadat.
atau pandangan syuhud ke dalam hati. Jadi musyahadah, bila Allah terzikir sudah musyahadah, hati kita memandang, melihat, ma'rifatlah kepada Allah, karena hanya Allah saja yang ada. Jadi setelah kita memandang, kita zikir Allah, Allah, sehingga kita merasakan alam semesta ini asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah kenampakan, kenyataan daripada kudrat, iradat, dan ilmunya Allah. Kenyataan, jamal, keindahan, jalal, kebesaran, kamal, kesempurnaan Allah. Nang laisa kamitslihi Nur Muhammad ngarannya. Sehingga kita memandang, kadang lagi memandang, hanya dipandang kenampakan, kenyataan, kudrat, iradat Allah, kenyataan, kebesaran Allah dalam hati kita, memandang pada perasaan, memandang diri, memandang apapun, kenyataan kebesaran Allah. Panah yang lain, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya lenyap, panah, binasa. Nah, ada hanya kebesaran Allah. Hilang dirinya. Ini yang disebut dalam Al-Quran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki yang banyak mengingat Allah. Wadzakirat, perempuan yang banyak ingat Allah. A'adallahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah hadiahkan ampunan. Allah balas sedih dosanya. Jadi zikir itu pembersih dosa zahir maupun dosa batin. Wa ajran 'azima, ganjaran yang paling kenal. Bukan hanya surga, tapi memandang pemilik surga. Sesungguhnya surga itu ada dua. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang khauf akan makam Tuhannya, yang takut akan murkanya Allah, takut akan dosa-dosa. Lalu kadawani menggawi dosa, kadawani menggawi maksiat. Kenapa? Ini kadawani menggawi maksiat. Kenapa yang kadawani menggawi dosa? Karena pada dirinya mengandung nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia berbuat dosa, berbuat maksiat, mengotori dirinya. Ini ujian Allah Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri yang zahir dari hadas dan najis, diri yang batin dibersihkannya daripada Nur Muhammad, membersihkan diri pada kadang memandang hanya Allah, menjaga dari kotoran batin. Rasa aku melihat, rasa aku nang bergerak, rasa aku nang berjalan, rasa aku nang ada. Kadang-kadang itu kuasa Allah, lalu menggawi dosa dan maksiat. Nah, ujian Allah, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut akan makam Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, mengendalikan nafsunya untuk tidak berbuat dosa dan maksiat karena takutnya lawan Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya. Surga itu para jamaah, ibu-ibu yang mulia, bapak-bapak sekalian, ada dua. Ada surga yang berupa benda, berwujud bendanya ada, gedung-gedung, bidadari, makanan, minuman, itu surga nanti akhirat. Sedangkan surga yang di dunia ini berupa roh, roh surga. Mana roh surga itu? Roh surga itu ada pada tiang barataan. Roh surga. Apa maknanya? Jadi penduduk surga, ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Nah, orang dunia ini yang jadi penduduknya, ada penduduk surga, orang dunia ada penduduk neraka. Nah, surga yang benda, nah, taman-taman, nah, segala macam kenikmatan pun nanti di akhirat. Nah, tapi roh surga ini sudah ada di dunia ini.
Orang-orang ahli surga di dunia ini yang sudah selalu bersama roh surga. Tanda orang itu adalah roh surga. Roh surga ada pada diri orang tadi. Gawiannya berbuat taat, berbuat ibadah, berarti roh surga. Senang menuntut ilmu, roh surga. Kan dia Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Piang mulai rumah Pak Aik gue datang menuntut ilmu. Itu roh surga. Sebenarnya roh surga kan ada. Nampak jalan itu roh surga. Nampak sholat roh surga. Nabi dikit, oh iya, itu roh surga. Tengah malam tahajud. Padahal nonton bola. Belanda lawan siapa nih? Denmark, siapa menang? Kalau nggak lagi. Inggris sama. Pakai untuk salah sambal beliau untuk Inggris lawan Denmark. Apa yang sebutnya? Italia lawan Spanyol. Tahan berlama-lama. Coba bawa sembahyang yang berapa waktu? Kadang-kadang kita nonton bola Pak, tapi mbaknya suruh jangan kesiangan. Tapi berzikirkan, nah saat hiburan kan kenapa ya sebab selalu bola. Nah, roh surga itu terlihat pada orang-orang yang suka beramal, suka beribadah, suka beristighfar, suka bersedekah, suka berbuat kebaikan, suka berbuat taat. Berarti sudah roh surga ada sudah. Otomatis ini akan mendapatkan surganya mewujud ke sana. Ini rohnya. Dan pada subhanallah, baca istighfar, kasih sayang, istighfar, menangis ingat akan dosa-dosa, lalu berbuat kebaikan, menyucikan diri dengan suci zahir, dengan membersihkan hadas dan najis. Suci hakikat, memandang wujud kepada Nur Muhammad. Suci makrifat, kadang memandang hati hanya mengingat Allah, dan kadang memandang ada hanya kebesaran Allah. Ini roh surga. Sebaliknya, neraka pun ada dua. Neraka di akhirat berupa api yang menyala-nyala. Tapi di neraka itu bukan hanya api, ada juga es. Jadi neraka es ada, tapi lebih dahsyat daripada api neraka yang menyala panas. Saat kuat berkutus dalam surga. Alhamdulillah, Allahan daripada api neraka. Ada yang dingin ya, ada dingin pak, dingin banget. Nah di Makkah aja kita dingin kayak apa menggigilnya. Di Madinah luar biasa. Jadi neraka itu ada dua, ada neraka yang di akhirat dengan azaban dan sisaan. Ada roh neraka di dunia ini, ada sudah. Rohnya ada, nang mana roh neraka? Orang-orang yang ada roh neraka itu boleh ya ketujuh maksiat, ketujuh berbuat dosa, melanggar perintah Allah, jauh dari Allah, dan sampai matinya pada bertobat, menantang Allah, melawan Allah, sombong, angkuh, wani dengan Allah Ta'ala. Rasa pindah ke ianya sudah, rasanya harap, rasa paling bagus. Walaupunnya ahli ibadah, tapi rasa mulia pada orang lain, merasa aman dari murka Allah. Ajazil merasa aman dari murka Allah, ahli ibadah berusir di hadapan Allah. Bersisa Balaam, semuanya orang-orang ahli ibadah tapi sombong. Bagi roh neraka. Mana roh neraka? Namun untuk mati menyambatkan kalau sadar rami, tak menyambut untuk rami biar berdosa. Nah ini roh neraka, maksiat roh neraka. Tapi bisa saja Allah Maha Pengasih Penyayang roh neraka ini, orang roh neraka tadi, Allah menyayanginya, lalu bertobat minta ampun, hilang roh neraka, ganti lawan roh surga dengan tobat dan istighfar. Maka itu ujar Allah dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah sangat suka dengan orang yang kembali hatinya, orang-orang yang menyucikan jasadnya, rohnya, sirnya, jasadnya atau tubuhnya, pakaian berhadas dan najis. Pada hakikatnya ia merasakan bahwa menyucikan dirinya dari mana? Innallaha yuhibbut tawwabin, mengembalikan semua asal kejadian diri kepada Nur Muhammad, mengembalikan kenampakan daripada kenyataan kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhir, dia bersihkan zahir dan batinnya, memperbanyak istighfar, mengisi kebaikan dengan tak mungkin, lalu dia berbuat dosa, dia bertobatnya menyesal dengan semua yang lalu biarlah sudah berlalu. Aku bukan ya dulu lagi. Dia bertobat, minta ampun, bergantung hatinya lawan Allah. Inilah istinja syariat, istinja hakikat, istinja makrifat. Inilah makna yang disebut dengan Allahumma ja'alni minat tawabin. Nah, dia ngajarkan doa, ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang tawabin, yang kembali, mengembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan umat ini orang-orang yang menyucikan diri, suci zahir, suci batin, suci syariat, suci hakikat, suci makrifat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.